Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Wahyu. Kami akan memberikan sebuah tata cara untuk Anda yang ingin berziarah kubur yang benar, insya Allah. Ziarah kubur ini hukumnya sunat muakkad. Mari kita berjalan menuju arah pemakaman. Sambil kita berbincang-bincang, kita akan membahas masalah ziarah kubur. Ziarah kubur ini bisa mengingatkan kita kepada mati dan bisa zuhud terhadap dunia, yakni meninggalkan kesenangan dunia yang bersifat sementara untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita agar selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dalam ziarah kubur. Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tuzahidu dunya wa tudzakirul akhirah." Dahulu Kanjeng Nabi itu pernah melarang kalian berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah kalian. Kalau dulu dilarang oleh Rasulullah karena iman tauhid seseorang itu belum mumpuni, belum cukup untuk ziarah kubur. Terus di akhir-akhir itu Kanjeng Nabi memerintahkan untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur dapat zuhud dari dunia dan bisa mengingatkan akhirat atau kematian. Selain itu, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Ibnu Majah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ziarah ke kubur para syuhada Uhud dan kubur ahli Baqi, Ma'la dan lain sebagainya. Itu para orang-orang yang diziarahi adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi di sana kita juga tawasul kepada mereka, ahli Ma'la, Baqi, Badar, Uhud. Itu Rasulullah pernah bersabda di dalam ziarahnya, beliau berkata, "Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah." Jadi semuanya itu ada tata caranya, termasuk tata cara masuk ke daerah perkuburan, daerah pemakaman. Itu yang artinya kurang lebih begini: semoga kesejahteraan senantiasa tetap bagi kalian wahai ahli kubur dan orang-orang mukmin dan muslim. Insya Allah kami akan bertemu kalian dan semoga Allah memberi afiah kepada Anda semua dan untuk kami dan untuk kalian. Itu juga Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah ke kubur atau ziarah ke makam, melewati makam-makam, keluar dari makam, masuk makam, beliau berkata, "Assalamualaikum daraqaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Itu dari Abu Hurairah. Jadi Rasulullah itu sering berziarah kubur. Jadi kita harus itba atau manut dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi kita jangan sampai kita nggak pernah ke ziarah kubur, ya. Harus sering-sering ziarah kubur. Ziarah kubur ini sebelum Anda berziarah, Anda harus berwudu dulu. Yang satu, Anda berangkat harus dalam keadaan suci. Setelah sampai ke pintu kubur, kita harus memberi salam, ya. Salam-salam yang tadi sudah saya katakan. Setelah sampai kubur yang dituju, kita ke arah muka mayit, jadi berhadap-hadapan, jangan kita menghadap ke barat, ya. Kita berhadap-hadapan dengan mayit dan menundukkan serasa menghadap ke timur dalam posisi duduk.
Ya, kita menghadap ke timur dengan posisi duduk berhadapan dengan arah mayit. Mayit itu arahnya ke kiblat, maka kita kalau ke alam kubur kita berhadapan, kita menghadap ke timur. Yang selanjutnya kita harus sampai di situ kita baca ayat-ayat Al-Qur'an ya, seperti Yasin, ayat kursi, tahlil dan lain-lain. Yang kelima, kita membaca doa seraya mengangkat kedua tangan dalam berdoa, bukan berdoa kepada kuburan, jangan sampai ya. Kita harus berdoa kepada Allah, memohon ampunan, kesejahteraan diri sendiri dan kepada si mayit yang kita doakan. Dalam ziarah yang berikutnya ya dalam berziarah hendaklah dilakukan dengan khusyuk serta tenang. Kita jangan sampai ngomong yang tidak perlu di area pemakaman. Kita ngomong tidak perlu, itu tidak dianjurkan atau makruh kalau saya ngomong, karena tidak punya adab dengan orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut. Kita harus ngomong dengan jujur, dengan tamak, dengan teman kawan yang kita ajak ke situ. Selain itu jangan ngomong yang berlebihan atau guyon-guyon atau senyum-senyum atau cekakaan, tertawa dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kalau ingin doa Anda makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang yang ziarah kubur hendaknya jangan menduduki batu nisan ya. Batu nisannya jangan sampai Anda duduki atau melangkah kuburan. Kalau terpaksa melangkahi enggak apa-apa, tapi usahakan jangan sampai Anda melangkahi makam. Setelah ziarah kubur hendaknya Anda memperbanyak amal kebajikan, yakni menambah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita kalau ziarah kubur ke makam-makam tertentu. Kalau makam-makam para wali lain lagi, salamnya kita harus mengucapkan dalam keadaan suci juga ke arah dengan niat ke makam yang akan kita ziarahi. Apabila di makam wali atau ulama terdapat masjid, kalau ada masjid ya, kita sebaiknya masuk ke masjid dulu dan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita menuju ke makam wali tersebut. Yang ketiga, kita menghadap ke arah wali ya, kalau bisa menghadap ke timur. Jadi kita omongan dulu dan kita jangan sampai duduk dulu sebelum Anda memberi salam kepada para wali-wali yang ada di situ. Caranya bagaimana? Ini bacaan menurut ilmu yang saya punya. Assalamualaikum ya wali Allah titik-titik siapa gitu, jinakum roghibin wa ila qabrikum zairin wa min hadratikum mustasfi'in wa bikum mutawasilin la tarudduna khaibin antum lana salafun wa anna bil athari yaghfirullahu ili walakumud dzunuba was'alullaha li walakumul afiyah. Itu salah satu salam. Sebenarnya salamnya banyak sekali salam-salam ya. Saya beri contoh satu yang gampang seperti tadi. Itu ucapan Anda dengan ucapan yang lembut, jangan ucapan yang sangat keras. Bayangkan kalau Anda itu bertemu seorang waliullah atau kepada kiai Anda, maka di situ adalah cara untuk ziarah ke makam para wali itu, dengan menundukkan kepala, dengan sangat sopan dan lain sebagainya. Itu akan membuat Anda lebih khusyuk nantinya. Demikian untuk tata cara masuk ke makam area waliullah, atau dengan salam-salam yang sangat panjang. Misalnya
Salamullahi wa rahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum wa qafna ya waliyallah, sa'idna id lakinakum qasadna ya waliyallah, tawasalna bikum lillah, ajibu ya waliyallah, ajibu ya waliyallah, rajawna min mazayakum litad'u ya waliyallah, ila rahman ma yuram ladaina ya waliyullah, salamullah ya sadah minar rahman yarshakum, ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum, hingga akhir syair tersebut sangat baik untuk diucapkan ke area pemakaman. Setelah itu Anda bisa mengucapkan salam yang Anda ucapkan macam-macam ya, salam-salam seperti yang saya tadi ucapkan. Satu misal, andaikan Anda ke sowan ke makam kiai atau ulama sekitar Anda, orang-orang keramat dan sebagainya yang beragamanya tentu saja Islam, lakukan assalamualaikum ya syekhona murabbi ruhina, kiai siapa titik-titik. Itu kalau Anda ke orang tua, sampai ke makam orang tua, Anda bisa assalamualaikum atau assalamualaikum ya walidi, as'alullaha li walaka al-afiyata wa yaghfirullahu li walaka dhunuba. Itu untuk orang tua laki-laki. Kalau orang tua perempuan bagaimana? Assalamualaikum ya walidati, as'alullaha li walaka al-afiyata wa yaghfirullaha li walaka dhunuba. Itu orang tua perempuan. Kalau orang tua laki-laki dan perempuan jadi satu berdekatan, bagaimana salamnya? Assalamualaikum ya walidayya walidati antuma sabiquna wa nahnu insyaallahu bikum lahikun, yaghfirullahu li walakuma dhunuba wa as'alullaha li walakumal afiyah. Itu kalau orang tua menjadi satu atau berdekatan. Itu ada lagi dengan bibi, kakak, adik dan lain sebagainya. Itu ada lagi sangat banyak cara-cara untuk memberi salam kepada ahli kubur. Yang harus dibarisbawahi ke ahli kubur, jangan berdoa ke kuburan, jangan sampai minta ke kuburan, mintalah kepada Allah kesejahteraan dan bagi kita semua, terutama bagi yang sudah meninggal tersebut. Mintakanlah kepada Allah maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, dan taman surganya Allah semoga menyertai orang-orang yang di alam kubur. Nah, itu yang seterusnya, lakukan tawasul dan lain sebagainya, tahlil, yasin dan lain sebagainya. Itu adalah cara yang benar untuk ke makam-makam orang-orang yang Anda ziarahi. Demikian ulasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.